Yesus diilahkan. Siapa yang mengilahkan? Ya Kristen. Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Kenapa orang-orang itu disebut serigala yang buas? Karena mereka membunuh anaknya sendiri, memakan anaknya sendiri. Kenapa dikatakan membunuh anaknya sendiri? Kenapa? Karena dia mengajarkan anaknya darah dagingnya sendiri untuk menyembah kepada selain daripada ilah yang diperkenalkan oleh para nabi. Itu sama hanya membunuh anak kita. Anak kita lahir suci, kita bentuk dia menjadi karakter seorang yang menyembah selain daripada pencipta langit dan bumi. Itu sama halnya kita membunuh dia. Makanya orang-orang ini disebut sebagai apa? Serigala yang buas. Anak sendiri dimakan. Kenapa giliran agama kita tidak paham? Kenapa? Karena iblis itu bekerjanya di situ. Ada nggak iblis bekerja ketika kita memilih baju? Oh, ini baju merah, ini baju hitam. Iblis pilih, jangan kau pilih warna merah. Iblis tidak kerja di situ. Ketika kita ingin membeli buah durian, buah pisang, mana yang kita mau beli? Iblis membisikkan, jangan kau beli durian, beli saja pisang. Apakah iblis? Enggak. Tapi ketika kita berbicara mengenai akidah, agama, Tuhan, iblis di situ bekerja. Anehnya, agama di luar Islam tidak menggunakan akal. Disitulah kesempatan iblis membunuh. Ya, karena gini. Pikiran manusia. Ya, karena gini konsep ketuhanan itu sendiri itu tidak bisa dicerna dengan akal gitu loh. Kata siapa? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan apa? Dengan akal. Kalau yang lain saja kita pakai akal, masa giliran Tuhan kita nggak pakai akal? Sementara Allah bangga di hadapan malaikat. Sebelum kita diciptakan, Allah pencipta langit dan bumi bangga membanggakan kita, mengidolakan kita. Wahai malaikat, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai malaikatku, makhluk langit semuanya. Ada apa ya Rabb? Aku hendak menciptakan makhluk sebagai pemimpin di atas muka bumi. Malaikat semua protes. Apa? Untuk apa? Hai diam. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Meskipun kalian mengatakan makhlukku di bumi itu akan membuat peperangan, membuat kerusakan ini bla 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 bla, tapi aku lebih tahu daripada kalian. Aku nih, Tuhan, akan memberikan kemuliaan kepada mereka berupa akal yang tidak kuberikan kepada kalian. Dengan akal itulah kamu lihat, dia akan memimpin bumi. Tengok aja nanti, besi yang beribu ton dia akan bisa layangkan. Dari tempat yang satu ke tempat yang satu. Dari pulau yang satu nyebrang ke pulau yang lain. Mereka akan membuat besi bertonton melayang, kemudian terapung di atas laut. Lihat aja nanti setelah aku ciptakan. Dia akan membuat sesuatu yang luar biasa di bumiku. Aku tunjukkan bumi sebagai tempat, kemudian ia bercocok tanam. Aku hamparkan bumi itu untuk mereka tempati. Lihat nanti ketika aku sudah ciptakan. Nah, Tuhan membanggakan kita. Dan ketika Tuhan membanggakan kita di tengah-tengah makhluknya yang lain, Allah dikecewakan dengan adanya makhluk bernama manusia yang justru mematikan akalnya. Kemana dia pergi nanti? So Allah beri sanksi neraka. Tapi mereka yang membanggakan Allah di hadapan makhluk yang lain mendapatkan imbalan jannah surga. Ayo. Iblis mengatakan, oh tidak dong. Saya akan buktikan bahwa makhluk yang kau banggakan yang menjadi pemimpin di atas muka bumi itu tak lebih mulia daripada aku. Ku buat dia sehina-hinanya. Bahkan kau kasih akal, tapi pola hidupnya sama seperti binatang. Bahkan akan ku buat dia lebih rendah dari binatang. Tengok aja nanti. Akan kubuat, hanya sedikit yang akan beriman kepadamu. Hanya sedikit. Selebihnya akan kubuat dia bersamaku masuk ke neraka. Tengok aja, kumatikan akalnya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku memberikan akal. Nih, coba kuciptakan Adam. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jadi Adam. Ketika Adam dicipta kemudian di hadapan para malaikat ditanya, "Hei Adam, apa itu namanya gunung? Itu apa namanya laut? Itu apa namanya sapi? Yang ini apa namanya kambing? Yang ini namanya apa? Tumbuh-tumbuhan." Nah, tengoklah.
Lihat, lihat wahai para malaikatku. Makhlukku ini luar biasa. Dia tahu. Dia tahu. Dia bisa berkarya sama sepertiku. Dia bisa kemudian berbicara sama sepertiku. Dia bisa kemudian berkarya sama sepertiku. Dia bisa membuat sesuatu sama sepertiku. Inilah makhlukku yang paling mulia. Tapi apa kata iblis? Tengoklah sebentar. Hanya sedikit dari mereka ya Rabb. Demi kemuliaanmu, izinkan aku membuktikan itu. Aku buat mereka semua akan melupakan engkau. Dan aku buat mereka tergiring untuk justru menyembah bukan kepadamu, tetapi kepada makhlukmu yang lain. Ketika kau mengutus makhluk yang luar biasa, mampu ini, mampu itu, akan kubuat otak mereka berpikir, wah ini Tuhan. Ketika engkau perlihatkan api itu menyala, bisa membakar apa yang ada di depannya, maka sebagian dari mereka aku akan buat berpikir, inilah Tuhan, api ini adalah Tuhan. Ketika engkau menciptakan gunung yang besar, maka aku perlihatkan sebagian dari mereka untuk menganggap bahwa gunung yang besar itu adalah Tuhan. Ketika engkau menciptakan lautan yang luas, akan kubuat mereka kemudian menyembah kepada lautan itu. Ketika engkau menciptakan kemudian bintang di langit, matahari yang ada, akan kubuat mereka sebagian mempertuhankan itu. Intinya, kubuat mereka kufur, kubuat mereka kafir dan ingkar kepadamu. Kau utus nabi, ku giring mereka untuk mengingkarinya. Kau utus rasul, ku giring kemudian mereka untuk membunuhnya dan menyalibnya. Tengok aja, aku akan buktikan itu. Makanya di dalam Al-Quran setiap umat Islam itu berbuat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu hanya ada di Isa. Nah, makanya kemudian yang terjadi hari ini adalah umat Islam di setiap pola hidupnya itu harus berlandaskan kepada siapa? Bismi. Bismi. Dengan menyebut nama Allah. Itu yang terjadi. Ya jadi segitu ya teman-teman yang Kristen utamanya. Kenapa umat Islam itu dihadirkan oleh Allah sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan kepada kalian. Karena kalian berasal dari agama terdahulu, agama leluhur kalian, tidak berasal dari agama para nabi. Karena itulah kemudian agama nabi terakhir datang sebagai pola kabar gembira dan pemberi peringatan. Anda mengikuti kabar gembira itu, Anda mengikuti pembawa peringatan ini, alhamdulillah. Kalian ingkar, maka siap-siap bersama dengan iblis di dalam api neraka. Sekira begitu. Teman-teman sekalian, silakan dilanjut. Di sini sudah hampir masuk pukul setengah 6. Tandanya kita harus menuju kepada maghrib. Silakan. Silakan Dek, silakan. Kang Dito, Akang, silakan. Christian. Mau nanya nih, Juma. Iya. Boleh nanya nggak? Quran Boleh. abad 7 yang buang Quran abad 7 naskah asli siapa? Kenapa? Yang Quran yang abad 7, naskah aslinya yang buang siapa? naskah asli dibuang. Naskah asli dibuang. Naskah itu apa, Bang? Naskah nggak tahu. Lu umur berapa? Naskah nggak tahu. Ya enggak, saya tanya dulu. Naskah berapa? Naskah itu apa? Aku tanya dulu, naskah itu apa, Bang? Artinya kau di naskah apa? Saya tanya sebelum saya menjelaskan. Naskah itu apa, Bang? Mau dakwah naskah. Juma. Ya, Jum, gimana dong? masa nggak tahu Jum naskah itu kan saudara sendiri tahu nggak naskah itu apa? Tulisan Jum, naskah. Oh, tulisan. Iya, tulisan. Nah, pertanyaan Anda apa? Quran yang udah tulis loh Jom Muhammad. Oke, baik. Saya jawab ya. Uang atau naskah? Cuma ya udah. Pertanyaan Anda itu lucu loh. Anda bertanya naskah kan? Karya tulis yang dibuat dengan tangan. Betul? Jangan curhat. Cerita aja udah. Jangan curhat Jum. Cerita. Naskah itu yang abad. Ya udah turun. Anda turun. Anda turun aja, turun. Ya, gitu lebih bagus. Aman kok? Aman. Karena kalau saya sampai menghantam Anda nanti, mana karya tulis yang dihasilkan angkatan pertama murid Yesus? Mana? Nangis Anda? Nangis. Jadi mending Anda turun.
Karena Al-Quran itu budayanya jelas. Budaya lisan, hafalan. Kemudian budaya tulisan. Dua pembenteng kuat dari sanad Al-Quran. Itu nggak bisa kemudian ada orang yang membantai itu. Mushaf sudah ada pada zaman Rasulullah. Hadisnya jelas. Tidak bisa kemudian orang manapun mengingkari itu. Karena kami umat Islam paham betul Al-Quran naskahnya sudah ada dari sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada di atas muka bumi. Silakan Anda baca hadis riwayat Bukhari 2990 dan juga hadis riwayat Muslim 1869. Naskah sudah ada sejak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain naskah ada, zaman Rasulullah semua para murid itu menghafal. Makanya dikatakan dalam hadis Rasulullah, "Huzu al-Qur'an min arba'ah." Terima Al-Qur'an itu dari keempat sahabatku. Tuh, ada legalitas. Nah, sekarang kalau saya berbicara tentang Bible, sesuai dengan pertanyaan saudara, naskah Bible mana? Yang pertama, bagus, joki akal sehat, bagus, dicatat di bawah. Ya teman-teman, silakan Anda buka di hadis Bukhari 2990, hadis riwayat Muslim 1869. Jelas naskah sudah ada pada zaman Rasulullah. Artinya Rasulullah mengetahui naskah tersebut, Rasulullah membaca naskah tersebut, Rasulullah menghafal bersama dengan para sahabatnya tentang Al-Quran ini. Nah, yang dituliskan kemudian secara budaya tulisan itu adalah hafalan dari naskah-naskah yang ada. Itu jelas itu. Jadi sanad Al-Quran itu luar biasa. Sanad itu adalah mata rantai penyampaian Al-Quran. Manuskripnya jelas, naskahnya jelas, apalagi hafalannya jelas, tulisannya jelas, bacaannya jelas. Itulah Al-Quran. Tapi kalau Bible, selangkah dari Yesus, pada zaman Yesus ada nggak orang yang kemudian menulis Bible? Zaman Yesus? Tak ada. Bagaimana teman-teman, sudah dicek hadis tadi? Betul? Betul adanya bahwa naskah sudah ada zaman Rasulullah? Coba dicek. Betul? Jelas? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ada nggak yang bisa menunjukkan jawaban apakah naskah Bible sudah ada zaman Yesus? Nggak ada, Paman. Nggak ada, Paman. Oke, silakan teman-teman diambil alih dulu. Ya, Bang Zuma, iya kan persiapan maghrib kan? Iya, iya. Siap. Bang Ato, silakan dibuka mute-nya Bang, Kristen atau Muslim. Bang Ato Liti. Silakan Pak. Pak Ato Liti. Kang Dito, lanjut. Siap, Masya Allah. Saya tadi belum sapa ini gurunya Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Siapa yang tidak mendapatkan hikmah dari dakwah atau mungkin pencerahan dari abang kita Bang Zuma, Masya Allah. Saya rasa orang yang sudah menggunakan akalnya, insya Allah mudah mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, semua orang itu berpikir pakai akal, nggak mungkin nggak pakai akal. Muncul lagi nih. Iya. Kaget saya. Ya, kalau memang sudah dikatakan bahwa
dalil tentang mushaf Al-Quran, Masya Allah ya, kita sama-sama melihat dan mendengarkan ada suatu data dalil di zaman Rasulullah itu sudah ada mushaf. Itu validasi, legitimasi. Coba saya tanya, ada nggak teman-teman Kristen? Kalau tadi ada jawaban saya, tidak ada paman. Itu yang menuliskan Bible pada saat zaman Yesus, ada atau tidak ada? Diulangi lagi nih ceritanya. Tidak ada paman. Itu memang tidak ada. Jadi ini kaulan mau tanya apa lagi? Coba dengan Kang Dito sama Bang Zuma. Bang Zuma lagi persiapan maghrib. Mungkin kita lanjutkan diskusinya. Ya, gimana ya? Ya ada benarnya juga. Ya perkataan yang kalian lontarkan itu ada benarnya juga sih. Ya meningkatlah 70% gitu. Alhamdulillah. Minimal ada improvement ya. Dari 0 sama sekali naik 25%, naik lagi 50%, dan hari ini pengakuan 70%. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak bertanya dan tidak menduga-duga lagi, apalagi belajar dari Islamologi. Itu nggak dibenarkan, begitu ya. Nah, satu fakta lagi, sebenarnya kalau boleh menyampaikan kepada saudara-saudara Kristen, keimanan kalian tentang Yesus itu Tuhan dibenarkan di dalam Bible, yaitu tulisan Paulus untuk jemaat Roma. Di situ dikatakan ada suatu harapan yang memang dari pribadi penulis, yaitu Paulus. Dengan matinya Kristus, kemudian bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Itu perkataan Paulus. Jadi tulisan Paulus mengatakan supaya ia menjadi Tuhan. Yang selanjutnya di Roma 10 nomor 9. Paulus mengatakan untuk suatu ajaran sehingga diikuti oleh teman-teman Kristen semuanya. Apa yang dikatakan di dalam Roma 10 nomor 9? Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, kita yakini semua orang Kristen mengakui, mengamini bahwa Yesus itu Tuhan. Ternyata sumbernya valid dari Paulus. Maka yang dikatakan oleh Abangda kita, Bang Zuma, Masya Allah. Jadi orang Kristen itu menjadi pengikut Paulus. 100% adalah ajaran Paulus untuk menuhankan Yesus. Ya, Kalau memang Paulus Yesus ini sendiri. orang penting, kalau Paulus ini orang penting, bukannya tadi gini Kak Olan, Bang Zuma udah menerangkan yang bertemu dengan Paulus tadi itu Yesus itu sendiri atau rohnya? Ya, Yesus itu sendiri berupa roh tadi gitu loh. Akal kita akan menerima bahwa pada saat Yesus itu diangkat beserta dengan jasadnya, kemudian dia mengabarkan kalau nanti kedatangan keduanya sama seperti pada saat dia terangkat. Yang turun di padang pasir itu termasuk jasadnya juga atau cuman rohnya? Itu mungkin sebagai PR, semoga meningkat menjadi ya 80%. Ada satu dalil mengatakan di dalam Matius 24 nomor 23 sampai 27. Perkataan Yesus kita kutip ya. Apabila ada orang berkata kepadamu, Mesias di sini, Mesias di sana, janganlah kalian percaya. Ini peringatan dari Yesus.
bahwa Mesias akan di sana, akan di sini. Padahal Yesus seorang Mesias. Jadi menggambarkan bahwa Yesus ini mengatakan secara jujurnya, apabila ada orang berkata kepada kalian, aku ada di sana, aku ada di sini, Ya, bentar Kang jangan Didit. Saya kalian potong dulu Kang Didit, mohon maaf. Saya potong dulu percaya. sebentar ya. Oke. Saya potong dulu sebentar. Ya boleh. Ini Fandi, Kang Didit, Bang Zuma, gini aja ya. Nanti saya undang pendeta saya. Saya cari pendeta saya dulu, saya undang. Nanti malam ya. Kalau memang ajaran kalian benar, ya mungkin itu jalan yang lurus. Tapi apabila ajaran kalian salah, ya maka kamilah yang benar gitu loh. Setuju? Boleh, boleh. Oke. Boleh. Lebih bagus mungkin sekarang aja diundang deh. Nggak bisa sekarang soalnya kan ada yang ya ke gereja minggu hari jam sore. Kalau saya pagi tadi, berarti malam aja nanti gitu. Oke. Noted. Di note ya, Akhi Fandi. Kos. Azan juga rupanya di tempat Siap, kos. siap. Aman. Oke, Saya di note. saya standby. Komal saya ndak tutup. Tunggu pendeta Olan. Pendetanya Olan. Oke, tunggu pendetanya Olan. 2-3 orang panggil di sini nggak apa-apa. Olan, ingat 2 atau 3 orang ya. Nggak usah, 1 orang aja tapi pasti gitu loh. Itu nangis, cepat nangis. Ya, berapa kau bayar? Berapa kau bayar dia? Berapa kau bayar? Bukan urusanmu. Waduh. Oh, coba nyampein pesan gitu aja. Nggak apa-apa, 70% itu alhamdulillah ada peningkatan. Jadi minimal tinggal poin terakhirnya insya Allah nanti malam ya. Mudah-mudahan Allah meridhoi dakwah kita nanti malam. Gurunda, Bang Zuma, mudah-mudahan menyimak ya. Nanti ada pendetanya dari Olan untuk berdiskusi dengan kita semuanya. Saya juga ini 5:30 tempat saya. Saya belum mandi. Mandi.